Selamat pagi kepada kelas. Perkenalkan nama saya Tirta. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil analisis validitas dan kekeliruan logika dalam argumen publik tentang pendidikan berbasis di Indonesia. Selanjutnya di sini adalah terbelakang dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah publik seperti politik, pendidikan, dan kegiatan sosial. Kita sering menemukan argumen yang disampaikan oleh berbagai pihak. Tidak semua argumen yang terdengar meyakinkan secara emosional memiliki kekuatan logis yang benar. Oleh karena itu, kemampuan untuk menganalisis argumen secara logis sangat penting. Debat mengenai pendidikan Indonesia telah menjadi isu yang terus diperbincangkan dalam berbagai ruang diskusi, baik di media massa, media sosial, hingga forum-forum akademik dan politik. Bacaan ini seringkali mengemuka dalam membentuk momentum strategi pemilihan umum atau pembahasan anggaran negara. Gagasan mengenai pendidikan berbasis umumnya berangkat dari prinsip keadilan sosial dan pemenuhan hak warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini masih bagian latar belakang jadi dalam praktiknya dengan argumen yang dikemukakan baik oleh pihak yang pro maupun kontra terhadap pendidikan berbasis tidak jarang mengandung kekeliruan logika atau logika filosofis yang menjelaskan kekeliruan ini dapat berupa generalisasi berlanjutan, argumen atau upaya untuk menyangkal kebenaran, lalu bersombong atau menyalahkan argumen lawan bicara dengan tujuan melemahkannya, hingga argumen itu terpukul, atau suatu argumen keliru yang mengambil kesimpulan bahwa suatu posisi itu benar karena dipercayai oleh banyak atau kebanyakan orang. Kekeliruan logika ini yang jika tidak disadari dapat melemahkan kualitas debat publik dan mengaburkan inti persoalannya kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya pentingnya validitas dalam argumen menjadi hal krusial dalam menjaga kualitas secara publik. Suatu argumen valid harus memiliki logika yang benar, dengan kesimpulan benar-benar mengikuti prinsip yang menentukan. Sebenarnya dalam kasus ini, struktur logis ini sering kali diabaikan digantikan oleh logika emosional untuk kepentingan ideologis tertentu. Padahal pendidikan adalah isu mendasar yang membutuhkan pendekatan argumentatif, menjamin logis dan berbasis. Oleh karena itu, maka ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis validitas dan kekeliruan logika dalam argumen-argumen yang muncul dalam debat mengenai pendidikan berbasis Indonesia. Dengan pendekatan logika formal dan informal, diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi berpikir kritis masyarakat, sekaligus mendorong kualitas diskusi pendidikan publik yang lebih rasional dan konstruktif. Selanjutnya di sini ada studi literatur. Yang pertama itu ada logika dan validitas argumen. Menurut Kopi Nikolajek 2005, logika merupakan studi sistematis mengenai bentuk,
setuju menggunakan argumen balik dari yang tidak valid. Soal itu saja berarti bahwa kesimpulan harus mengikuti secara logis dari premis yang diajukan. Lalu di sini ada nama 2012 memperkenalkan pendekatan praktis untuk mengenali dan menghindari kekeliruan berpikir radikal teoretik seperti Edmund Chomsky, Philip dan lain-lain. Ia menekankan pentingnya berpikir kritis dalam mengevaluasi ilmu cara. Nah, selanjutnya yang kedua ada kekeliruan logika dalam diskursus publik. Kekeliruan berpikir dalam debat publik terjadi ketika argumen dibangun tanpa dasar yang kuat atau digunakan untuk mengarungi emosi daripada logika. Nah, Lippmann 2003 menekankan pentingnya pembelajaran berpikir kritis dalam pendidikan agar masyarakat mampu menilai kebenaran informasi secara logis, bukan hanya teori. Yang ketiga adalah kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. Pendidikan gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah Indonesia sejak beberapa kali wajib belajar 9 tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi 12 tahun. Meskipun Undang-Undang 1945 pasal 31 telah menjamin warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pelaksanaan ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas, pembiayaan, dan pemerataan. Data dari Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun sekolah negeri tidak memiliki biaya, masih terdapat biaya tidak langsung seperti seragam, transportasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang membebani keluarga miskin. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian yang pertama itu sumber data. Jadi artikel, opini, dan buku dari media nasional seperti Kompas.com. Lalu ada dokumen kebijakan pemerintah termasuk ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945 atau dokumentasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Di sini ada studi dokumen atau pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai tulisan, berita, dan transkrip yang memuat argumen pro dan kontra terhadap penelitian itu. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama itu ada klasifikasi argumen atau mengelompokkan argumen berdasarkan struktur logisnya atau premis dan kesimpulan. Selanjutnya ada evaluasi validasi, yaitu menilai apakah kesimpulan benar-benar mengikuti dari premis. Yang ketiga ada identifikasi kekeliruan logika, yaitu menyadari dan mengategorikan jenis toleransi yang muncul menggunakan kerangka dari Damer 2012. Selanjutnya keempat ada keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan argumen dari berbagai media dan kelompok atau politikus, akademisi, dan masyarakat. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama, apa saja bentuk argumen yang sering digunakan dalam publik tentang pendidikan gratis di Indonesia. Juga itu, bentuk argumen yang sering digunakan dalam publik pendidikan gratis umumnya berbasis pada dua pendekatan, yaitu moralitas dan keadilan sosial. Contoh argumen pendukung pendidikan gratis yang pertama, pendidikan adalah hak setiap warga negara, maka warga negara wajib membiayai pendidikan tanpa syarat. Lalu yang kedua, negara-negara maju seperti Finlandia dan Jerman sudah lama menerapkan pendidikan gratis dan berhasil meningkatkan kualitas SDM. Lalu contoh yang kedua, contoh argumen penerapan pendidikan
gratis. Yang pertama, pendidikan gratis menciptakan ketergantungan pada negara dan membebani APBN. Lalu yang kedua, ada gratis belum tentu berkualitas. Justru pendidikan perlu dikelola profesional meskipun berbiaya. Nah, argumen-argumen tersebut muncul dalam berbagai platform seperti media massa, penghitungan televisi, diskusi online, dan unggahan media sosial. Nah, lalu ada pembahasan yang kedua, bagaimana tingkat validitas logis dari argumen-argumen tersebut. Nah, jawabannya, tingkat validitas logis dari argumen yang ditemukan beragam. Beberapa argumen memiliki struktur deduktif yang valid, terutama jika premis-premisnya didukung data atau prinsip hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, contoh argumen valid yang pertama itu ada premis 1, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Lalu premis 2, biaya adalah hambatan utama bagi sebagian warga mengakses pendidikan. Nah, kesimpulannya, maka pendidikan gratis diperlukan untuk menjamin akses yang merata. Namun, ditemukan pula banyak argumen yang tidak valid karena kesimpulan tidak mengikuti secara logis dari premis atau premisnya tidak berdasarkan pada fakta. Contoh argumen yang tidak valid, kalau semua sekolah digratiskan, siswa akan jadi malas karena tidak menghargai pendidikan. Nah, ini adalah false equivalency karena mengaitkan dua hal secara sebab akibat pada dasar. Nah, di sini ada pembahasan yang ketiga, yaitu kekeliruan logika atau logika fallacy. Apa saja yang paling sering ditemukan dalam argumen yang mendukung maupun menolak pendidikan gratis? Nah, jawabannya, beberapa kekeliruan logika yang sering ditemukan antara lain yaitu yang pertama, ekonomi atau menyerang karakter pendukung atau penantang bukan argumennya. Contoh, politisi itu cari muka dengan wawancara gratis. Lalu yang kedua ada Tommy fallacy, yaitu mewakili argumen lawan secara keliru atau dilebihkan agar mudah diberikan. Contohnya, yang tidak setuju pendidikan gratis pasti ingin top bodoh. False dilemma, hadirkan dua pilihan ekstrim seolah tidak ada alternatif. Contoh, pilihanmu hanya dua, pendidikan gratis atau tidak ada pendidikan sekali. Di sini ada apel to popularity and forum. Yaitu menganggap argumen benar karena banyak yang setuju. Contohnya itu karena mayoritas rakyat menginginkan pendidikan gratis. Berarti itu solusi kedua. Nah, di sini ada pembahasan apa dampak dari penggunaan argumen tidak valid atau mengandung kekeliruan logika terhadap kualitas diskursus publik di bidang kebijakan pendidikan. Jawabannya, kekeliruan logika yang terus berulang dalam bentuk berdampak pada yang pertama, menurunnya kualitas diskursus. Jadi, argumen yang fokus pada substansi tapi lebih pada emosi atau opini tidak mendasar. Lalu yang kedua adalah popularisasi masyarakat, yaitu sosiologis tergantung oleh polarisasi, yaitu pro dan kontra keempat. Yang ketiga adalah salah arah kebijakannya, yaitu kebijakan berpotensi dibangun berdasarkan opini populer, bukan analisis logis dan bukan empiris. Lalu selanjutnya ada minimnya edukasi publik. Nah, jadi masyarakat tidak dilatih untuk membedakan argumen valid dan sesat pikir sehingga rawan manipulasi retorik politik. Nah, selanjutnya
Di sini ada kesimpulan. Jadi, debat publik tentang pendidikan Indonesia merupakan topik kompleks agregatis. Debat publik. Nah, jadi di sini kesimpulannya itu debat publik tentang pendidikan gratis di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan berisi akan muatan logika serta kepentingan sosial politik. Nah, dalam perdebatan ini berbagai argumen muncul dengan kualitas yang beragam. Sebagian argumen disusun secara logis dan didukung oleh dasar hukum serta data empiris, sehingga memiliki validitas yang kuat. Namun demikian, tidak sedikit pula argumen yang disampaikan tanpa struktur logika yang benar atau mengandung kekeliruan berpikir, seperti serangan terhadap pribadi, penyederhanaan berlebihan, dan pilihan palsu. Kekeliruan logika yang terus berulang dalam diskursus publik menyebabkan penyimpangan fokus dari substansi kebijakan ke arah opini emosional dan retorika populis. Nah, hal ini tidak hanya menurunkan mutu perdebatan, tapi juga beresiko menyesatkan masyarakat dalam memahami isu pendidikan secara kritis dan rasional. Nah, oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pembuat kebijakan, media, maupun masyarakat umum, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memahami dasar-dasar logika dalam menyusun dan menilai opini. Dengan demikian, perdebatan publik mengenai pendidikan gratis dapat berlangsung secara sehat, objektif, dan berkontribusi pada pendidikan modern dan berkeadilan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mendengarkan. Terima kasih.